Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Firdaus, mahasiswa aktif Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang investasi guna menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Akuntansi dan Keuangan. Untuk apa saja yang akan saya bahas, yaitu dari jenis-jenis investasi, strategi investasi, statistik, tantangan dalam berinvestasi, serta kesimpulan. Yang pertama, apa itu investasi? Nah, investasi adalah kegiatan menanamkan dana atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, bentuk investasi bisa bermacam-macam, mulai dari saham, reksadana, kripto, properti, dan lain-lain. Nah, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kekayaan dan mencapai kestabilan finansial jangka panjang. Bagi generasi muda, investasi juga menjadi cara cerdas untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. Nah, berikut jenis-jenis investasi, yaitu ada reksadana, yaitu investasi rendah dengan risiko yang rendah dan cocok untuk pemula. Jadi ibaratkan reksadana ini kita mencari sebuah perusahaan atau orang yang kita amanahi untuk mengelola uang kita untuk diinvestasikan. Kemudian ada saham, yaitu investasi dengan mengambil resiko yang lebih tinggi daripada reksadana. Nah, bedanya saham dengan reksadana, yaitu reksadana kita menyuruh orang untuk menginvestasikan dana kita, sedangkan saham yaitu kita membeli bagian kecil dari suatu perusahaan. Jadi resikonya akan lebih tinggi. Yang ketiga ada kripto, yang sebenarnya baru-baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tren ini sangat menarik perhatian, tapi perlu diingat karena risiko dari kripto sendiri cukup tinggi. Dan yang terakhir ada properti, yang investasi jangka panjang dengan potensi nilai stabil, seperti emas atau tanah dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi berinvestasi. Nah, yang pertama, semakin cepat memulai, semakin besar manfaat efek bunga majemuk. Jadi, semakin kita berinvestasi dalam masa muda, hasil yang akan diperoleh akan semakin besar dampaknya di masa yang akan mendatang. Terus ada belajar dan riset. Nah, ini sangat penting ya, karena sebelum memulai investasi kita harus belajar dan riset. Karena kita harus memahami dari benda atau hal yang kita investasikan, mulai dari harganya,
potensi kedepannya, ataupun struktur keorganisasian dari benda tersebut. Jadi kita nggak boleh asal-asalan berinvestasi, karena itu bisa jadi jatuhnya perjudian. Jadi sebelum itu kita harus belajar dan riset. Dan biasanya ada dua teknik dalam analisis untuk berinvestasi, yaitu ada teknikal dan fundamental. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio. Nah, jangan menaruh semua uang pada satu jenis investasi, karena kalau kita menaruh hanya di satu hal, mungkin profit atau keuntungan yang kita dapat tidak terlalu berdampak. Tapi untuk pemilu, saran saya sih seharusnya emang jangan terlalu banyak juga untuk menaruh uang di berbagai investasi. Jadi fokus ke satu aja untuk yang baru mulai. Selanjutnya ada manfaat teknologi, yaitu gunakan aplikasi investasi dengan nominal kecil. Selanjutnya ada statistik. Di sini ada persentase data usia investor pada pasar modal Indonesia. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa anak muda zaman sekarang atau generasi milenial dan generasi Z itu udah mulai pada melek yang namanya investasi, karena mereka tahu kedepannya mereka akan sangat membutuhkan uang dari hasil investasi tersebut, agar mereka kedepannya hidupnya lebih aman dan tenang. Nah, berdasarkan data, ada sekitar 11,5 juta investor individual di pasar modal Indonesia per Agustus 2023. Sebanyak 57,04% di antaranya berusia 30 tahun ke bawah. Nah, hal ini menunjukkan ya, investor pasar modal didominasi kelompok generasi Z dan milenial, seperti yang saya bilang tadi. Oke, selanjutnya ada tantangan berinvestasi, yaitu minim pengetahuan tentang keuangan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Kurangnya pengetahuan dalam berinvestasi bisa jadi masalah yang harus kita ubah dan harus kita urus ya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan dalam berinvestasi, karena yang awalnya kita berniat investasi tapi karena kita asal-asalan dalam investasi, bisa jadi itu jatuhnya perjudian ya, karena kita nggak tahu nih apa yang mau kita beli barang, tapi kita nggak tahu itu barangnya siapa, punyanya siapa, harganya berapa. Jadi hal-hal kayak gitu harusnya sudah tidak boleh ada lagi ya. Selanjutnya ada gaya hidup yang terlalu konsumtif. Nah, kalau yang ini biasanya orang-orang generasi sekarang terlalu mengandalkan tren atau gaya yang viral atau sesuai, padahal mah harusnya gaya hidup ini sederhana saja ya, jangan terlalu berlebihan. Yang selanjutnya ada terlalu takut mengambil resiko. Sebenarnya menurut saya sendiri sih, untuk
pemula emang harusnya main aman dulu lah istilahnya ya. Jadi jangan terlalu ngambil risiko, tapi emang kalau anda serius, jadi ya harus keluar dari zona nyaman agar kalian bisa belajar dari kesalahan yang kalian dapat gitu, dan kalian akan dapat pengalaman. Yang selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi, sulit memilah informasi yang terpercaya, modal awal yang terbatas untuk investasi besar, dan kurang sabar dan akhirnya menyerah dalam berinvestasi. Oke, untuk aplikasi investasi yang saya gunakan adalah Peluang. Jadi Peluang adalah aplikasi investasi digital asal Indonesia yang memudahkan pengguna untuk berinvestasi di berbagai instrumen dalam satu platform. Melalui Peluang, pengguna bisa membeli emas, saham, AS hingga reksadana, indeks SP500 hingga aset kripto dengan modal yang kecil, bahkan mulai dari Rp5.000 saja. Aplikasi ini terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangkap Komoditif atau Bapeti, sehingga keamanannya terjamin dan aman ya kawan-kawan. Untuk cara kerjanya sendiri, pengguna hanya perlu mendaftar dengan akun pribadi, melakukan verifikasi identitas, lalu bisa langsung memilih produk investasi yang diinginkan. Setelah dana disetor melalui transfer bank atau e-wallet, pengguna dapat membeli aset sesuai harga pasar terkini. Semua proses mulai dari pembelian, pemantauan grafik harga, hingga penarikan dana bisa dilakukan langsung lewat aplikasi tanpa perlu pihak ketiga. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini udah mulai dari tampilan awal aplikasi Peluang ya teman-teman. Jadi diingatkan kembali, sebelum memulai kalian akan membuat akun kalian terlebih dahulu, biasanya melalui KTP atau identitas kalian masing-masing ya kan. Nah, kelebihannya apa sih dari Peluang ini? Seperti yang sudah dijelaskan, Peluang ini bisa atau adalah aplikasi investasi yang bisa investasi dari berbagai jenis investasi, seperti di sini di sini kita bisa lihat ada kripto, saham AS, emas, dan lain-lain ya kan. Nah, kemudian di sini kita bisa memulai investasi dengan nominal yang cukup rendah. Jadi kita bisa membeli saham atau kripto hanya dari Rp5.000 saja. Jadi ya ini sangat cocok untuk pemula ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tampilan aplikasi yang mudah dan sederhana. Jadi sangat mudah untuk pemula. Selanjutnya ada data harga yang diperbarui secara real time. Kita bisa lihat, datanya real time ya kawan-kawan. Terdaftar resmi di Bapeti. Selanjutnya ada fitur edukasi investasi untuk pengguna baru. Kekurangannya yaitu tidak semua produk tersedia 24 jam. Jadi tergantung dengan pasar global yang ada ya teman-teman. Kemudian
beberapa aset memiliki biaya transaksi tambahan. Jadi kalau kita berinvestasi di sini biasanya emang ada beberapa biaya tambahan yang harus kita bayar ya. Selanjutnya ada proses pencarian dana bisa memakan waktu beberapa jam. Dan belum ada fitur analisis mendalam seperti aplikasi trading profesional. Dan yang terakhir, aset kripto masih memiliki resiko tinggi karena fluktuasi harga besar. Sebenarnya ini emang kalau yang kripto ini emang lebih ke kriptonya ya teman-teman, investasi kripto. Nah, gini bisa kita lihat. Nah, kita bisa beli 5.000 rupiah saja ya. Oh, sekarang sudah 10.000 minimal belinya. Oke. Jadi kesimpulannya, investasi di era milenial adalah peluang besar untuk membangun masa depan finansial yang lebih stabil dan mandiri dengan manfaat teknologi, literasi keuangan, dan keunggulan waktu. Milenial dan Gen Z dapat mulai berinvestasi sejak dini meski dengan nominal kecil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.